Assalamualaikum. Kali ini kita akan mencoba mengeksplorasi Excel agar bisa membuat grafik yang bisa menampilkan icon seperti ini. Ada icon laki-laki, ada icon perempuan di sini yang bermakna sebagai proporsi populasi laki-laki yang mendiami Provinsi Sumatera Utara kalau di sini terhadap populasi nasional. Jadi cara kita mengartikan grafik ini adalah sebanyak 5,46% laki-laki tinggal di Sumatera Utara. Laki-laki Indonesia itu tinggal di Sumatera Utara. Sedangkan perempuan Indonesia yang tinggal di Sumatera Utara itu sebanyak 5,52% dari total populasi perempuan yang ada di Indonesia. Dan ini akan terus dinamis ketika dia berpindah ke provinsi-provinsi lain sebagaimana yang sudah kita perhitungkan. Misalnya nanti kita masuk ke Pulau Jawa, di mana di sini tentu populasi terbesar, dia akan naik seperti ini. Ya, Jawa Barat maklum kan, populasi terbanyak di Indonesia tentu ada di Pulau Jawa. Dan ketika kita turun kembali ke provinsi yang penduduknya sedikit, seperti misalnya Maluku, dia akan langsung grafiknya menyesuaikan sebagaimana mestinya. Bagaimana cara membuat grafik ini? Ini sangat mudah sebenarnya. Hanya butuh beberapa tips sederhana yang bisa dipelajari pada Excel. Ingin tahu bagaimana? Simak dan kita akan buat sama-sama. Tentu sebelum kita mulai membuat grafik, kita sudah harus memiliki tabel yang berisikan data populasi sesuai dengan yang akan kita inputkan nanti ke dalam grafik. Jadi di sini kita sudah tuangkan dalam tabel Excel untuk setiap provinsi, proporsi, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin terhadap persentase nasional. Pertama kali tentu kita kemudian buatkan drop-down list untuk setiap provinsi. Caranya dengan apabila tadi dari tab home kita ke tab data, di sini di data validation, kemudian pilih list, source, kita ambil di provinsi, kita hanya sampai Papua saja, tidak perlu diinkludkan Indonesia di sini. Ya, kemudian kita OK. Dan kita di sini sudah punya drop-down list untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua. Dan untuk menampilkan persentase terhadap populasi nasional, tentu kita akan di sini seperti biasa fungsi daripada indeks. Di sini yang diindeks karena laki-laki, maka kita pilih seluruh yang di laki-laki sampai Papua saja, dan ini adalah absolute. Kemudian kita matchingkan, maka dengan formula match, apa yang dimatchingkan di situ tentu adalah, ya kita ulangi, indeks di sini F4, kemudian di match dengan E2 di sini, yaitu drop down list untuk provinsi, dan itu juga absolute. Yang dicari nanti array-nya berada di sini. Ya, itu juga
absolute dengan exact match. Enter. Ya, ini sudah keluar untuk proporsi laki-laki untuk Aceh. Kalau kita ubah di sini jadi Sumatera Utara, dia 5,46. Baik. Yang untuk perempuan, ini bisa di Ctrl C, di copy dengan Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V, dan tinggal dilihat nanti kalau begitu dari panah seperti ini, persimpangan yang seperti ini. Nah, dia berubah bentuknya, kita tarik dan enter, maka ini sudah menghasilkan nilai untuk perempuan sesuai dengan provinsi yang akan kita pilih. Masih panjang langkah-langkah yang harus kita lakukan. Mari sama-sama secara perlahan-lahan namun pasti kita menuju pada langkah berikutnya. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu cluster column chart untuk kategori laki-laki. Dengan ke menu insert, boleh di recommended chart atau langsung di sini. Kalau di recommended chart, kita langsung diarahkan ke cluster column seperti ini. Itu kita klik OK. Ya, kita sudah memiliki ya, ini maksudnya mau dipindah ya. Nah, kita sudah memiliki sekarang cluster column khusus untuk laki-laki. Di sini nilainya kita lihat kalau di Pulau Jawa itu nilainya Jawa Barat yang paling tinggi. Itu nilainya 18% ke atas. Jadi kalau misalkan aksis kita ini, vertical value axis ini seharusnya punya angka yang setelah dicoba-coba itu harusnya kita fixkan minimumnya tetap di 0. Ini cukup dengan di enter di sini. Dan maksimumnya kita fixkan di 30%. Artinya di sini kalau dituliskan dalam bentuk koma tentu 0,3. Ini dan kemudian ini minimumnya 0. Oke, kalau udah keluar reset berarti ini sudah fix. Oke, ini sudah. Lalu apa lagi kira-kira? Di sini kita juga mau supaya data series kita ini, series overlap-nya kita maunya 100 dan gap width-nya itu tidak ada. Jadi dia nanti penuh misalnya seperti ini. Atau gap width-nya kita buat 25% saja misalkan. Seperti ini. Lalu apa lagi kira-kira? Tentu kita ingin supaya ada icon. Ketika icon kita ingin masukkan ke sini, maka tentu kita harus buatkan series baru untuk grafik kita yang satu ini. Tidak bisa serta-merta kita masukkan seperti itu saja. Bagaimana caranya? Mari kita lakukan sebagaimana berikut ini. Sebelumnya grafik kita ini ada suatu hal yang harus kita lakukan karena kita tidak mau tampak di sini kategori laki-lakinya, jadi kita switch row dan kolomnya jadi seperti ini. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita ingin masukkan icon, tentu kita harus punya terlebih dahulu icon yang ingin kita masukkan. Di sini bisa di insert illustration dan di sini ada icon. Kita pilih iconnya seperti male untuk laki-laki, ya, dan icon female untuk perempuan. Baik. Antara dua ini mungkin kita coba yang standar saja dulu ya.
Baik, kita di sini sudah punya icon yang untuk male, ini laki-laki, dan ini yang untuk perempuan. Bagaimana cara kita menginputkan gambar ini supaya nanti bisa berdiri di sini dan dia dinamis? Nah, tentu kita harus tambahkan satu dummy variabel. Nah, ya titik dummy bisa kita bilang. Namanya yang nilainya itu kita buat dia relatif terhadap nilai yang jadi proporsinya. Di sini kita tambahkan dia dengan 5% misalnya. Nah, jadi nanti dia ada di 24%. Sedangkan titiknya nanti dia itu di tengah. Kalau di tengah artinya dia punya aksis yang kedua, dia 50%. Bagaimana maksudnya ini sebenarnya ya? Coba kita kasih nama dia dummy. Dummy X, Y, icon. Ya. Ini, jadi select data. Kita add sesuatu yang baru. Di sini, dummy, XI icon, series value-nya di sini. Oke. Ini kemudian ketika kita pada saat ini dia masih berbentuk seperti ini. Jadi ketika kita klik sekali lagi, kita change series chart type-nya, dummy XY ini diganti dia jadi XY scatter seperti ini. Dan dia kita letakkan pada secondary axis misalnya, seperti ini. Jadi sudah tampak di sini, dia berdiri di tengah-tengah seperti ini. Dan untuk kemudian kita ubah simbolnya ini, pertama klik, maka kalau laki-laki kita klik di item laki-laki ini, Ctrl C, klik di series dummy ini, kemudian klik kanan, format data series, kita ke marker di sini, di series option di sini ada marker, bordernya no line, kemudian fill-nya dengan picture dan texture fill. Karena kita sudah copy tadi, maka kita tinggal tekan clipboard di sini. Iya, lalu marker optionnya ini 50. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah masuk ke dalam grafik dalam bentuk seperti yang tampak di sini. Nah, tinggal saja sekarang kita ingin misalnya dia lebih turun sedikit ke bawah, maka di sini 5% ini sebagai kontrolnya bisa kita buat misalkan di sini 2%. Dia akan turun dia akan turun ke bawah seperti ini. Ketika nama provinsi ini kita ganti dengan Jawa Tengah, dia akan ikut untuk turun. Tapi turunnya kenapa tiba-tiba dia jadinya jauh-jauh seperti itu? Rupanya ada yang kurang. Yang kurang adalah kita menjadikan nilai di sini, secondary axis ini, menjadi sebuah nilai yang fix. Jadi minimumnya tetap di 0 dan maksimumnya boleh 25%, boleh juga kita samakan dengan yang di sebelahnya jadi 0,3%. Kalau 0,3% artinya kita harus tarik lagi dia ke atas, mungkin sudah benar tadi.
5%. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah punya grafik yang ikonnya bisa naik turun sendiri kemanapun provinsinya kita pindahkan, dia akan terus secara dinamis mengikuti dan nilai secondary axis-nya ini dan primary axis-nya tetap seperti ini. Jadi sekarang tinggal beberapa hal lagi yang untuk mempercantik grafik kita, tentunya nanti yang akan kita buatkan sebagaimana berikut. Ya, kemudian kita juga bisa kembali ke ilustrasi. Di sini kita insert shape, kita pilih shape yang bisa merepresentasikan grafik kita nanti agak lebih artistik. Nah, seperti itu. Outline-nya di sini kita tidak perlu outline, dan ini shape yang ini juga sama, copy dia, copy, klik kanan copy di sini, dan kemudian klik di format data point di sini, lalu ke ini picture or texture di sini, kemudian pilih clipboard. Ya, pilih clipboard. Sudah, sekarang kita bisa lihat dia bentuknya sudah bisa naik turun seperti itu ya. Bentuknya sudah bulat, tidak lagi petak-petak. Nah, begitu. Ibaratkan drum misalkan. Nah, juga bisa kemudian kita hapus saja ini. Nilai ini kita hapus. Ini juga kita hapus, jadi dia letaknya di tengah-tengah. Kemudian green line-nya juga kita hapus. Ya, tampak seperti ini. Namun kita kalau ingin tahu berapa nilai presentasinya, kita add label di sini. Dan labelnya kemudian klik di label, klik kanan seperti biasa, format data label. Lalu letakkan dia di center. Ketika di center, kemudian hurufnya bisa gunakan konsolas, nomornya mungkin bisa 11, dan fill di sini juga bisa, fill color di sini automatic seperti ini. Kemudian di bold misalnya, ya, supaya lebih cantik. Baik, ini sudah, rasanya sudah memadai untuk bisa kita presentasikan bagaimana tentang grafik yang baru untuk satu kriteria laki-laki. Dan untuk kita masuk ke kriteria berikutnya, perempuan, caranya gampang. Kita hanya dikasih dan kemudian kita lakukan beberapa hal kecil saja. Bagaimana berikut? Untuk lakukan pada itu hati, jadi ya, sini baru bisa dipindah. Nah, ini untuk perempuan cukup dengan Ctrl D. Sini sudah bikin duplikasinya. Nah, lagi karena terambil yang tengah, dia harus diambil yang di sini kalau mau dipindah. Nah, jadi tengahnya sudah hilang. Untuk yang perempuan di sini, ya coba kita timpa saja terlebih dahulu, nanti baru pindah. Ini, nah, kita tinggal klik pada ini, pada data binding ini, pindah saja ke perempuan. Ini juga kita pindah. Nah, seperti itu. Dan ikonnya kemudian kita ganti. Ini ikonnya juga kita pindahkan dia ke sini. Jadi juga di sini 5% kita buat. Untuk ini, kemudian sebelum kita ubah lambang
maka tentu dengan cara pilih dulu di sini, baru kita formasi di sini, marker, picture, keyboard sudah bertukar ya dengan gambar perempuan. Dan lalu ini juga kita dengan kontrol I, kita ganti warnanya, shape fill-nya, katakan orange. Ini baru lalu ini di sini, kita datasnya, fill-nya, picture, clip. Oke, sudah. Dan kemudian kita add a label. Sudah label di sini, maka klik kanan kita formatnya seperti sebelum dia di sender, mungkin dia dengan solas. Bold. Ini mungkin sudah tampak cantik. Kita ganti. Iya, dia sudah seperti yang kita harapkan. Kemudian bagaimana selanjutnya? Tentu saja kita letakkan kedua buah part ini secara berdampingan seperti ini. Kita secara berdampingan seperti ini. Nah, ini kembali ke home. Ketika sudah selesai berarti ya bisa hapus. Kini tinggal kita mainkan saja seperti itu. Ketika kita mainkan drop down listnya, tentu dia juga ikut otomatis sesuai dengan apa yang jadi keinginan kita. Demikian cara membuat grafik dinamis yang bisa menunjukkan sini icon laki-laki dan icon perempuan. Semoga bermanfaat bagi yang berkeinginan mendapatkan file Excel yang sudah kita buat secara bersama. Nah, ini silahkan lihat di deskripsi. Sampai jumpa di video